Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, dari kemarin saya masih belum mendapatkan kepastian ibu-ibu yang menghina Ibu Iriana Joko Widodo itu orang sehat atau orang sakit, orang yang waras atau ODGJ gitu loh. Dari kemarin saya masih bertanya-tanya di video tuh, karena ngaku-ngakunya sebagai nakes ya. Ya meskipun ketika dia diperiksa oleh aparat kepolisian ada yang aneh. Satu sisi dia menangis, di sisi lain dia sambil makan seolah-olah tanpa beban. Ini menunjukkan bahwa memang ini orang itu kurang sesendok gitu loh. Kurang waras otaknya. Nah, ternyata sekarang saya mendapatkan kejelasan. Ya. Apa yang kita duga-duga, apa yang kita sangka-sangka, itu ternyata betul. Dia adalah orang yang menderita gangguan jiwa. Gangguan jiwa ternyata. Oke, kita baca nih beritanya dari Detik Sulsel ya. Emak-emak penghina Iriana Jokowi sambil meludah diduga alami gangguan jiwa. Emak-emak yang menghina ibu negara Iriana Joko Widodo sambil meludah berinisial ENS, umurnya 37, di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menjalani proses pemeriksaan usai ditangkap. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Pantesan apa yang dia ucapkan di TikToknya itu sangat tidak mencerminkan sekali sebagai orang waras. Ya, karena outputnya juga nggak jelas. Output yang dia ucapkan itu nggak jelas apa. Katanya pengen menunjukkan kepada dunia bahwa dia mencintai Presiden Jokowi dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa dia lebih cantik daripada Ibu Iriana, dan kemudian menunjukkan kepada dunia bahwa yang dia ucapkan kepada Ibu Iriana penghinaannya itu memang benar adanya. Gitu. Jadi sangat tidak layak sekali dirinya dikatakan sebagai orang waras. Lanjut. Hasil pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi-saksi terindikasi bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Kata Kasat Reskrim Polres Muna, Ibtu Alamsyah ya. Pelaku terobsesi dengan Pak Jokowi dan beranggapan bahwa Pak Jokowi juga menyukai pelaku. Bahaya ini ya. Atau memang ini termasuk kategori cinta itu buta. Tidak memandang apapun dan siapapun. Ketika dia mencintai, maka akal sehatnya hilang. Sehingga dia membenci istri Pak Jokowi. Atau ini akal-akalan saja, supaya tidak diproses secara hukum. Dia mengatakan sebagai gangguan jiwa, ODGJ. Atau bagaimana? Silakan komentar di bawah menurut pendapat Anda. Ia mengungkapkan pelaku sengaja mengupload video di akun sosial medianya dengan tujuan agar Iriana Jokowi melihatnya. Ia berharap melalui video itu Iriana Jokowi sakit hati. Gila gak? Dan saya kira kalaupun itu adalah tujuan si ibu tersebut, ibu yang terduga ODGJ ini, itu sama sekali tidak akan membuat Ibu Iriana cemburu. Anda salah menilai, Anda salah menyimpulkan ya. Ibu-ibu, Anda salah menyimpulkan. Gak mungkin Ibu Iriana cemburu oleh Anda. Gak rasional. Lanjut. Lanjut. Merujuk hasil pemeriksaan sementara pelaku yang terindikasi mengalami gangguan jiwa, maka polisi akan melakukan observasi kejiwaan terhadap pelaku. Saya sepakat sih, kemarin juga saya berstatement, saya beropini, ini orang kalau memang sebagai nakes itu harus diperiksa kejiwaannya. Karena apa yang dia ucapkan di TikTok itu sama sekali tidak menggambarkan sebagai orang waras. Tetapi orang yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, nggak ada kemudian argumentasi lain
Selain daripada kita mengatakan bahwa orang tersebut adalah ODGJ. Lanjut ya. Pelaku sebelumnya berhasil ditangkap aparat kepolisian di kediamannya di Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna pada hari Sabtu. Ia sudah ditangkap sementara di jalan, ungkap Kasat Reskrim. Aksi emak-emak yang menghina Iriana Jokowi sambil meludah itu sebelumnya viral di media sosial. Akibatnya emak-emak tersebut ditangkap. Oke, intinya itu ya. Intinya sekarang kita sudah mendapatkan kesimpulan. Kita sudah menemukan kesimpulan bahwa memang si ibu itu orang dalam gangguan jiwa. ODGJ, bos. ODGJ dilawan. Kalau ODGJ kita sikapi, kita tanggapi dengan pikiran waras, dengan statement waras, ya kitanya yang akan stres. Melawan orang ODGJ itu ya kita harus berpikiran gila juga. Dan alhamdulillah sebetulnya dia terindikasi, terdeteksi, terbukti kalau memang benar ODGJ. Karena kalau dia tidak ODGJ dan melakukan ucapan, membicarakan sesuatu yang itu sebetulnya bukan yang harusnya diucapkan oleh orang waras, maka ini sangat berbahaya sekali. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, bahwa orang yang pura-pura ODGJ itu akan lebih berbahaya daripada orang ODGJ itu sendiri. Akan lebih berbahaya. Akan lebih berbahaya. Orang yang pura-pura ODGJ itu akan lebih berbahaya daripada orang ODGJ. Dan syukur alhamdulillah dia ternyata ODGJ. Dan itu yang kita harapkan. Karena kalau orang waras, apalagi memang benar dia nakes dan melakukan ucapan seperti itu, maka wislah, kasihan tempat dia bekerjanya, kasihan keluarganya, kasihan anak saudaranya, kasihan. Karena itu akan sangat berdampak sekali kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada tempat dia bekerja. Dan saya kemarin mungkin berarti salah paham ya. Saya salah berstatement, ini pecat. Pecat dari apa? Dari ODGJ. Pecat dari apa? Orang ODGJ masa iya dia bekerja di nakes? Berarti ucapan dia sebagai nakes itu juga bagian daripada ucapan ODGJ-nya. Harapan yang tidak terwujud. Sebagaimana dia berharap cintanya diterima oleh Pak Presiden Jokowi, akhirnya menjadikan dirinya ODGJ. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan si ibu itu cepat disehatkan ya dari gangguan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.